Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, luar biasa ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita belajar hari ini lebih fokus. Untuk memulai pembelajaran hari ini supaya lebih berkah, silahkan untuk KM memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba dilihat kanan kiri kalian. Ada yang tidak hadir? Oke, bagus, hadir semua. Kelas ini memang keren ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba berdiri dulu semuanya. Dicek bajunya apakah sudah rapi belum? Dilihat kanan kiri ada sampah tidak? Kalau ada sampah dibuang dulu. Sudah? Rapi? Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah sedih? Apakah lagi senang? Atau B aja? Ceritakan ke teman kalian yang di pinggir, yang di kanan. Termasuk alasannya ya. Alasannya kenapa? Oke, cukup. Kalau dilihat secara keseluruhan ya, kayaknya lagi senang nih. Soalnya tadi ceritanya sambil ketawa, sambil tersenyum, ceria. Tapi mungkin ada yang belum Bapak lihat tadi. Ada yang lagi sedih nggak? Ada? Mana tadi? Siapa yang mendengar saya lagi sedih? Ada? Oh, berarti lagi senang semua. Ada yang biasa aja hari ini? Perasaannya? Oh, ada. Baik, kita akan membuat kesepakatan kelas. Di sini ada nggak? Supaya kita belajarnya tertib. Ada kesepakatan kelas. Yang pertama, dari kelompok 1, pengen belajar seperti apa hari ini? Tenang. Hah? Tenang. Belajarnya ingin tenang. Siapapun pasti ingin tenang ya, tidak mau berisik supaya fokus. Kelompok 2 mau seperti apa? Nyaman. Oke, belajarnya 1 ingin tenang, kedua ingin nyaman. Yang kelompok 3? Ingin tenang juga, 2 kali tenang dan tenang ya. Nulain tuh. Hah? Ingin bersih. Ini tapi bagus ya, kelasnya sudah bersih, sudah proporsional. Oke, pertama Bapak ulangi. Belajarnya ingin tenang, setuju tidak? Setuju. Belajarnya ingin apa tadi? Nyaman, setuju atau tidak? Setuju. Oke, ketika belajar tadi ingin ruangan kelasnya bersih, setuju? Setuju. Oke, kalau begitu itulah kesepakatan kelas kita. Semoga pembelajaran hari ini penuh makna. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, silahkan kelompok 1 dibaca. Mampu membaca dan menghafalkan surat An-Nisa. Surat An-Nisa dan surat An-Nahl dengan hukum tajwid yang benar. Yang kedua, kelompok 2 dibaca bareng-bareng. Mampu menjelaskan makna kedua ayat sebagai dalil pedoman hidup umat Islam. Itulah tujuan belajar kita. Yang kelompok 3 silakan dibaca nomor 3. Mampu mengaitkan kandungan ayat dengan peran hadis terhadap Al-Quran. Mampu mengaitkan kandungan ayat dengan peran hadis terhadap Al-Quran. Apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap religius. Kemudian kritis.
dan peduli terhadap lingkungan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengapa manusia memerlukan pedoman hidup? Siapa yang bisa jawab? Yang kedua, pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana cara memahami peran hadis terhadap Al-Quran? Naon sih fungsi hadis buat Al-Quran? Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kan ya, kita bahas pengertian hadis apa, pengertian Al-Quran apa. Apa peran hadis terhadap Al-Quran? Coba menurut kelompok 1. Oke, bagus, sebagai penjelas ya. 3, apa hubungan ajaran Islam dengan menjaga kelestarian lingkungan? Ada nggak ajaran Islam yang mengajarkan untuk melestarikan lingkungan? Ada. Coba kita baca dulu bersama-sama, Bapak mencontohkan, kalian nanti mengikuti. Siap? Oke, kita baca pakai nada ros ya. Ini nada apa? Datar, naik, turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Siapa yang mau membaca artinya? Kelompok 2 bareng-bareng, kelihatan nggak dari situ? Lebih jelas ya. Coba dibaca bareng-bareng. Wahai atau Nabi Muhammad. Kemudian siapa ulil amri teh? Pemegang kekuasaan. Oke. Silahkan disimak dulu ke depan, disimpan alat tulisnya, perhatikan ke depan. Nanti kalau ada yang butuh dicatat, silahkan dicatat ya. Bapak akan jelaskan secara singkat. Apa sih kedudukan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu kitab suci utama umat Islam. Sumber hukum pertama yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah hubungan sosial, dan seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, pedoman hidup yang berlaku sepanjang masa. Jadi nggak ada expire-nya Al-Quran itu. Terus sampai hari kiamat tetap berlaku. Tidak bisa diubah ataupun dipalsukan. Itu kedudukan Al-Quran nomor berapa? 3. Yang keempat, menjadi pembeda atau Al-Furqan antara benar dan salah. Tadi sudah Bapak singgung bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam. Kalau kedudukan hadis, apa hadis itu? Perkataan Nabi Muhammad. Sekarang hadis apa sih fungsinya? Pertama, sebagai sumber hukum Islam. Kedua, setelah Al-Quran, berfungsi sebagai apa? Baca bareng-bareng. Bayan tafsir atau menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Ayat Al-Qurannya masih sulit dipahami, maka cari penjelasannya lewat hadis. Yang kedua, fungsi hadis apa? Bayan takrir atau apa? Penguat, menegaskan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Membantu umat Islam untuk memahami isi Al-Quran. Itulah kedudukan hadis. Bapak buat secara ringkas saja supaya kalian mudah untuk memahami dan menghafalnya. Selanjutnya, apa sih hubungan Al-Quran dan hadis? Ada 3 setidaknya. Yang pertama, dibaca bareng-bareng. Al-Quran petunjuk. Yang kedua,
Hadis itu berupa penjelas dan pelengkap. Kalau di Quran belum jelas, lihat penjelasannya di hadis. Yang ketiga, oke, ini nggak boleh dipisahkan karena keduanya saling melengkapi, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, silakan. Kemarin Bapak sudah buat kelompok kalian berdasarkan asesmen ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini Bapak bedakan sesuai dengan hasil tes kemarin. Ini untuk kelompok 1, tugas-tugasnya silahkan. Siapa yang mau ngisi bareng-bareng ya. Diisi nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya siapa, kemudian diisi. Yang kelompok 2 ini agak jauh ya muternya. Ini soalnya berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 ini ada tugas untuk kreasi produk kolaboratif, membuat poster atau mind map. Kemarin kan di bahasa Indonesia kalian sudah belajar tentang membuat poster. Di seni budaya kamu membuat belajar menggambar. Nah, sekarang di PAI ini silakan praktekkan bagaimana menggambar yang baik dan estetik ya di kelompok 3. Silakan diskusi, cari bahan-bahannya di buku paket yang sudah kalian pegang. Tong aya nu ngalamun, pokona mah kudu gawe kabeh. Silahkan, ini kertas lembar jawabannya di sini. Yang akan Bapak nilai adalah kekompakan kalian, keaktifan, kemudian nanti presentasi juga akan dinilai ya. Yuk, silakan. Diisinya di ini, di kertas yang kosong ini, langsung jawabnya di sini. Ya. Oke. Langsung diisi ya, karena waktu kita terbatas hanya 20 menit. Ini bisa disalin. Ini jawabannya di sini ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok. Ya? Ya, langsung dijawab aja. Jawaban yang ini. Oke, silakan dibuka aja ya di sini. Dibuka di buku paketnya. Nggak usah sama. Yang penting ininya aja. Sok. Ayo, waktunya terbatas 20 menit.
Mana sini ada kesulitan? Enggak ya? Kelompok ini ada kesulitan. Wah, sudah bagus ya. Satu lagi, Pak. Oh, tinggal satu lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Tinggal ada beberapa kelompok, kita masih tunggu ya. Kenapa? Bacanya map. Main map. Main map. Map ya. Monitor Ya. Sudah semua? Oke. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Perwakilannya saja. Oh, kelompok 2. Silakan. Iis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Is Amelia. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Investigasi dan analisis. Analizing. 1. Pesan utama ayat. Quran surat An-Nisa ayat 4 surat ke-59. Surat keempat ayat 59. Kita harus taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Kalau ada masalah kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Lanjut. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Al-Quran jadi petunjuk hasil Nabi menjelaskan isi Al-Quran. Hadis. Petunjuk hadis Nabi menjelaskan isi Al-Quran. Oke, silakan. Oke. 3. Contoh penerapan sehari-hari. Sholat sesuai tuntunan Nabi, patuh pada guru atau orang tua selama baik. Menyelesaikan perbedaan dengan melihat Al-Quran dan hadis, mencontoh akhlak Nabi dalam kehidupan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok silakan kelompok 1.
siapa yang mau maju? Kelompok 1. Oh, Aji, silakan Aji. Dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, bagus. Silakan. Ati umma Alif ulang Kamaria. Karena alif ulang bertemu huruf Komariah, sukun bertemu huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kelompok terakhir. Suaranya kurang kenceng tadi mah lalaki tapi low. Sekarang harus high suaranya ya. Yuk, berdua. Kelompok 3, Adila Agustin dan siapa ditemani? Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, lanjut. Yaitu poster mind map tentang kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke, bagus. Ini mic-nya harus sebelah sini. Dan kesetaraan. Sok. Kandungan ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Persaudaraan dan kesetaraan, manusia satu asal, aksi nyata, menghormati teman tanpa membeda-bedakan suku ras. Oke, terus ya. Takwa sebagai kemuliaan yang paling memulia. Bertanya, aksi nyata, rajin ibadah, jujur, taat aturan. Pesan sosial Islam, ukhuwah, Agak kencang suaranya. persaudaraan, Ya. aksi nyata, gotong royong membantu teman yang kesulitan. Pentingnya saling mengenal, ta'aruf, saling mengenal, aksi nyata, bergaul dengan ramah, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3 yang semangat. Baik, kita lanjutkan. Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi sudah mengisi LKPD-nya, kemudian sudah Bapak lihat kerjasamanya sudah bagus ya. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang santai-santai. Semuanya ikut bekerja sama untuk mengisi LKPD. Kemudian tadi presentasinya mungkin harus suaranya harus terdengar sampai minimal ke orang yang duduk paling belakang. Masih ingat tadi di beberapa menit awal kenapa manusia memerlukan pedoman hidup? Ini jawabannya. Supaya apa? Oke, mampu membedakan benar dan salah. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara memahami peran hadis terhadap Al-Quran? Hadis berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, apa hubungan ajaran Islam dengan menjaga kelestarian lingkungan? Islam mengajarkan manusia sebagai makhluk di bumi yang menjaga, merawat, dan tidak merusak alam. Tentu Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Bahkan di sekolah kita ada 8 jalur hubungan. Yang 8 jalur hubungan yang nomor 8 apa? Menjaga lingkungan hidup ya. Menjaga lingkungan hidup.
Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana belajar hari ini? Senang apa tidak? Oke. Apakah pembelajarannya asik tidak? Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kalian baca-baca dulu di rumah, di browsing, boleh di internet, boleh pakai Google atau pakai AI, silahkan kalian cari materinya. Atau kalau kalian memerlukan buku, silahkan datang ke perpustakaan sekolah. Ya, bisa dipahami semuanya? Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini, dipimpin doa lagi oleh ketua kelas. Silakan. Ya Tuhan semesta, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.